Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini sama-sama kita satukan hati, kita naikkan pujian dan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersama kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan setiap waktu kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini Engkau yang datang, Engkau yang rindu. Mari bawa setiap hatimu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Kami naikkan setiap persembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, kami datang bersyukur. Haleluya. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Oh, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku. Kami bawa setiap sembah kami malam hari itu. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, menyembah, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami, Tuhan. Membawa sembahku, Menyatakan Engkau kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mencari wajah-Mu, itu kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Lebih dalam menikmati kasih-Mu, Tuhan, menikmati hadir-Mu. Segala pujian kami bagi Allah yang hidup, Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu. Ya Tuhan, itu yang penuhi setiap kami malam hari. wajah-Mu, Mengikuti-Mu, mengikuti ya Tuhan, kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, ikuti oh kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, biar kehadiran-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami, Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya ketika kami datang di dalam kuasa hadirat-Mu, itu yang menyembuhkan, itu yang menguatkan setiap kami, itu yang memulihkan setiap hati kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang Ya Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Kemenangan ya Tuhan, terjadi di sini. ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. dengan hati yang percaya. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami percaya Kau nyata di sini. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kemenangan Haleluya. terjadi di Mari dengan sini. iman bersama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin. terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Sepanjang kami pegang firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, kami nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan Amin. terjadi di Satu kali lagi bersama katakan. Ku yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan namanya. Yesus, kami meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan.
Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Mari lebih lagi, Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, kami kagum ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Kami kagum akan Engkau. Haleluya.
atas takhta. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau Allah yang mulia. Engkau mulia. Ajaib dan heran. Ajaib dan heran. Ku kagum. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau kembali mengumpulkan kami di mezbah doa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, biarlah bawa terus kami dalam perkenanan Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di mezbah doa. Saya percaya kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap setia mencari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus bergantung dan berharap hanya kepadanya. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom. Selamat malam Ibu Debbie, puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah mengubahkan karakter saya. Dulu saya ini suka marah-marah, dan kalau marahan dengan suami bisa berhari-hari. Namun sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Amin, puji Tuhan. Saya juga mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi keluarga kami, di mana di bulan yang lalu suami saya mengalami sakit dan selesai operasi appendektomi, laparotomi, yaitu usus buntu yang sudah meradang. Pada waktu itu awalnya suami saya hanya merasakan sakit perut, diare selama 3 hari, dan kami tidak tahu kalau suami saya itu sakit perut karena usus buntu. Kami mengira sakit diare itu sakit diare biasa. Kami pun pergi ke rumah sakit untuk periksa dokter dan diberikan obat. Sesudah itu diarenya berhenti. Akan tetapi perutnya malah tambah sakit, dan kalau kencing pun tidak bisa keluar. Perutnya sudah mengeras seperti papan, dan keringat dinginnya pun keluar sangat banyak. Karena sangat sakit, kami pun membawa dia ke rumah sakit lagi. Tetapi sebelumnya kami berdoa. Setelah sampai di rumah sakit dokter pun langsung memeriksa dan mengatakan bahwa suami saya sakit usus buntu dan sudah meradang karena seluruh perutnya sudah mengeras dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Sebelum dilakukan operasi, kami pun berdoa bersama-sama. Saya percaya jikalau dengan jalan operasi ini suami saya disembuhkan Tuhan, saya akan bersaksi di mezbah doa agar nyata kemuliaan Tuhan itu bagi keluarga kami. Akhirnya suami saya masuk ruang operasi kurang lebih 3 jam. Puji Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Suami saya berangsur-angsur pulih dan sekarang sudah bisa kembali bekerja, kembali ke rumah. Suami saya juga sekarang sudah rajin ikut mezbah doa. Dulunya malas, tidak mau, tapi sekarang sudah rajin. Demikian kesaksian saya, Ibu. Mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie yang selalu setia melayani di mezbah doa, juga mezbah syukur. Semoga Ibu sekeluarga dan seluruh tim senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, agar banyak-banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita dengar kesaksian malam hari ini
Ya, luar biasa. Usus buntu kalau sudah terlambat sangat berbahaya, ya bahkan bisa ya menghilangkan nyawa kalau pecah. Tapi kita bersyukur Tuhan itu tepat pada waktunya, untung segera diketahui ya, bahkan perutnya sudah mengeras. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, kita percaya. Makanya ya saudara, kita biarlah terus setiap saat kita mau terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita percaya bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam segala hal apapun ya Tuhan itu sanggup untuk menyatakan mujizatnya bagi orang-orang yang terus percaya kepada Dia. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya ya anak dari Raja Daud itu berusaha untuk mengangkat dirinya menjadi raja. Padahal Daud sendiri belum meninggal. Ya, Daud masih ada, Daud masih hidup. Ya, tetapi anaknya sudah berencana mengangkat diri menjadi raja, ya. Adonia, ya anak Raja Daud, saya semalam itu salah ngomong saudara, Adonia, ya. Adonia, anak Daud ini sudah membuat pesta ucapan syukur. Ya, bahkan dikatakan di sana ia sudah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, domba. Dia mengundang semua anak-anak raja kecuali ya Imam Abiatar, kecuali yang dia tidak undang adalah Salomo dan Nabi Nathan. Ya, dia telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar diundang, Yoab panglimanya Daud diundang, ya, tetapi Salomo tidak diundang. Sebab dia tahu memang sesungguhnya jabatan raja itu akan jatuh kepada Salomo. Ayat 20 dikatakan di sana, 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 20, dan kepadamulah ya Tuanku Raja tertuju mata seluruh orang Israel. Ya, dia dikatakan di sana supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Ini akhirnya ya Nabi Nathan meminta untuk Batseba menghadap raja untuk memberitahukan kepada Raja Daud bahwa si Adonia sudah mengangkat diri menjadi raja, padahal Tuanku Raja Daud sudah berjanji bahwa Salomo lah yang akan menggantikan. Akhirnya Batseba masuk ke kamar raja, dia berkata ya, sudah menyembelih domba, kambing, sudah mengundang semua orang. Tetapi ya kata Batseba, kepadamulah ya Tuanku Raja, 20, tertuju seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja, ya, ketika nanti Tuanku sudah tidak ada. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah, segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Ya, ayat 22, selagi Batseba berbicara dengan raja, maka datanglah Nabi Nathan. Ya, diberitahukanlah kepada raja itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata kepada raja, ya Tuanku Raja, Tuanku sendiri rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih ya banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok, Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya, kata Nabi Nathan. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahukan hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Jadi Nabi Nathan itu bertanya kepada Daud, apakah memang Tuanku Raja yang sudah mengangkat Adonia untuk menjadi raja setelah engkau? Ya, dan apa reaksi Daud kita lihat ya ayat 28. Jadi kita tahu saudara, karena ketamakan, karena kesombongan, Adonia itu mengangkat dirinya
sebagai raja, dia tidak menghormati orang tuanya Daud yang masih hidup. Ya, dan puji Tuhan, Nabi Nathan membujuk agar Batseba masuk ke dalam kamar raja dan menyatakan hal yang sesungguhnya sudah terjadi. Kita lihat ayat 28, Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Ya, dan dia berkata, demi sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Jadi kita ingat saudara ya, dulu ketika Daud hendak membangun rumah Tuhan, hendak membangun bait Allah, ya Tuhan melarang Daud dan berkata, tidak bisa, sebab tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu lah Salomo yang akan membangun rumah bagiku. Jadi Daud sudah tahu pasti Tuhan itu ingin mengangkat Salomo menjadi raja. Salomo anak Batseba. Sehingga sebelum raja mati, ini harus benar-benar disahkan dulu karena Adonia sudah mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Dan akhirnya di depan Nabi Nathan, raja memanggil Batseba dan dia berkata, ya, dia sudah menyampaikan sumpah, anakmu Salomo yang akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. 31, lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja dan raja berkata kepada mereka, bawalah ya para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Ya saudara, kita lihat di sini memang saudara ya, tidak bisa dielakkan ya, seringkali terjadi di dalam sebuah keluarga seperti demikian. Ya, orang tua belum meninggal aja anak-anak sudah berebut ya, ingin menggantikan posisi orang tua atau ingin mengambil alih harta kekayaan. Dia tidak demikian, tidak lazim itu terjadi, dan demikian juga yang terjadi dalam keluarga Raja Daud. Ya, Daud belum mati tapi anaknya sudah melantik dirinya menjadi raja. Tentunya Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga akhirnya lewat Nabi Nathan Tuhan mau agar ya siapa yang sesungguhnya dipilih Tuhan untuk menjadi raja itu Salomo harus diurapi. Akhirnya Daud menyuruh untuk memanggil ya Nabi Nathan, Imam Sadok dan juga Salomo ya, sehingga mereka itu mengurapi ya Salomo. Dan dikatakan di sana ya dinaikin dengan ya keledai yang punyanya Raja Daud. Kita mungkin berpikir Raja Daud ya mengirimkan seekor kuda perang yang besar dan gagah perkasa untuk membawa Salomo anaknya ke upacara pelantikan. Sebaliknya ternyata yang dibawa adalah ya keledai Daud. Pada zaman Daud, keledai adalah binatang berharga yang ditunggangi oleh orang-orang kaya dan berkuasa. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ingat, ia tidak menunggangi seekor kuda tetapi seekor keledai. Jadi pada zaman itu kuda ya lebih murah harganya dibandingkan keledai. Keledai itu ditunggangi oleh ya orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Makanya kita ingat ya, Yesus memasuki Yerusalem menunggangi keledai. Ya. Dan dikatakan di sana akhirnya ya Salomo dibawa ke Gihon untuk diurapi. Imam Sadok dan Nathan harus mengurapi dia, kata Daud. Ya, lalu dikatakan di sana raja yang sudah ya menentukan itu. Sesudah itu Raja Daud berkata, kalian harus berseru, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Dan ketika dia kembali, dia akan duduk langsung di tahtaku menggantikan aku.
Ayat 34, lalu Benaya bin Yehoyada menjawab raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja, ya. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikian kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung daripada tahta tuanku raja Daud. Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling, sambil bersukaria beramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah dengan suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada seluruh undangan yang ada bersama-sama dengan dia, saudara. Jadi lucu, mereka sedang berpesta mengucap syukur atas Adonia yang mengangkat diri menjadi raja. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai, orang-orang berkata, hidup Salomo, hidup Raja Salomo. Dan mereka semua terkejut yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Ayat 42, selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar, lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang satria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak, tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukacita sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Jadi kita lihat di sini, saudara. Akhirnya satu hal yang lucu terjadi karena tiba-tiba Salomo diurapi menjadi raja, padahal Adonia lagi ucapan syukur mengangkat dirinya menjadi raja. Dan akhirnya Salomo diurapi dengan minyak zaitun yang dipakai untuk mengurapi raja-raja dan imam-imam besar di Israel. Dan untuk menghabiskan benda-benda tertentu dari dulu memakai minyak zaitun. Kemah suci itu tempat minyak disimpan, barangkali adalah kemah yang dibuat Daud untuk tempat tabut perjanjian, bukan kemah suci yang dibawa Musa dari padang gurun. Kemah suci itu tetap berada di Gibeon. Untuk informasi lebih rinci, saudara nanti bisa melihat itu ada di Keluaran 30 ayat 20 sampai 33. Dan kita melihat di sini bahwa Daud menyuruh mereka mengurapi Salomo. Dan akhirnya kaget semua orang-orang bersama dengan Adonia, saudara, termasuk Imam Abiatar dan juga Yoab. Kita melihat di sini Bapak Ibu, kadang-kadang orang harus terjebak sebelum ia mau menghentikan muslihatnya. Ketika Adonia mengetahui bahwa rencananya pasti gagal, dia berlari dengan panik ke mezbah dan tempat rahmat dan pengampunan Allah. Di sana dikatakan, kita lihat ayat 48 tadi, Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon dan akhirnya dikatakan di sana menjadi raja, dan dari sana mereka pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Dan Salomo sekarang duduk di atas tahta. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat, kata orang yang melaporkan ini kepada Adonia. Mereka telah mengucapkan selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada nama Daud, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya, dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberikan seseorang yang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu mereka bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo,
Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai satria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Saudara, ketika tertangkap ya dalam tipu muslihatnya Adonia, akhirnya datang kepada Allah. Dia menunjukkan ya niat baiknya, dia menunjukkan penyesalannya. Ya, dia datang ke mezbah, ya, ke mezbah tempat orang minta pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Akan tetapi ya, kita lihat apakah memang Adonia ini sungguh-sungguh bertobat ya atau tidak. Karena dikatakan di sana ya, Salomo berkata, kalau engkau memang menunjukkan sikap kesatria, engkau sungguh-sungguh bertobat, maka aku tidak akan membunuh engkau. Tetapi kalau engkau ya berbohong, maka ya engkau yang akan ya dibunuh, kata Salomo. Adonia berharap dirinya dilindungi oleh Tuhan. Salomo akhirnya membebaskan Adonia dari hukuman dengan harapan Adonia tidak akan melakukan persekongkolan jahat. Tapi ya kita lihat ya pada akhirnya seperti apa kasusnya ya, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi ya. Dan ketika Adonia mencemaskan keselamatan nyawanya ya dan menduga dia akan dibunuh dari Salomo, ketika Salomo diangkat menjadi raja, justru Salomo membebaskan dia ya dan menyuruh dia pergi. Sebagai raja baru, Salomo sudah berkuasa dan sebenarnya bisa langsung membunuh pesaing-pesaingnya. Satu hal yang akan dilakukan Adonia, andaikan persekongkolan jahatnya berhasil ya, pasti juga Salomo akan dibunuh oleh Adonia kalau dia berhasil jadi raja. Tetapi Salomo bertindak seolah-olah dia tidak memiliki bukti apa-apa ya, dan Salomo juga bersikap baik ya, dan tapi kita tidak tahu belakangannya akan seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan, kita baca ya, besok kita akan lanjutkan, dan sekarang kita akan tundukkan kepala dulu. Mari kita renungkan firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kami pengajaran. Lewat firman-Mu kami banyak belajar bagaimana kami menjalani hidup ini. Tidak ada ambisi atau keinginan-keinginan yang membuat kami harus menghalalkan segala cara. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, sertai kami, agar jalan-jalan hidup kami selalu berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sungguh-sungguh ingin lepas dari semua ikatan dosa, ingin hidup dalam kekudusan. Tuhan, tolong pegang tangan kami, mampukan setiap kami yang sedang terjebak dalam masalah-masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan juga turut bekerja. Yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Mari perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang rindu punya keturunan, yang ingin rumah tangganya dipulihkan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan boleh terjadi, Indonesia dimenangkan, diselamatkan, orang berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan berkati sertai dengan hikmat Tuhan. Biarlah mereka hanya memikirkan kepentingan bangsa. Dalam menjelang pilkada, pilpres, Tuhan memberkati Indonesia, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, semuanya Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan, bangsa kami hidup dalam takut Tuhan. Bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan juga lawat dan jamah berikan. Hujan pertobatan sungguh-sungguh terjadi atas bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia boleh sungguh-sungguh jadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Juga seluruh bangsa-bangsa juga mempermuliakan nama Tuhan. Hujan pertobatan tercurah. Tuhan berkati semua Bapa anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu,
Apapun jadi pergumulan kami, Tuhan sanggup menjadi jawaban. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.